Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Imran Maulana dan dua rekan saya yang bernama Wahdini Buru Tarigan dan Muhammad Hafiz Ramadan. Pada pembahasan kali ini kami akan mengkaji tentang sejarah dalam kajian ilmu humaniora. Sebelum kita masuk ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh dua rekan saya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu sejarah dan apa itu ilmu humaniora. Ilmu sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Namun pada hakikatnya tidak semua kejadian yang terjadi di masa lampau itu dikatakan sejarah. Namun sejarah harus terjadi di masa lampau. Kenapa seperti demikian? Karena sejarah itu harus mempunyai bukti dan tokoh yang terlibat pada sejarah tersebut. Karena kalau disebut setiap kejadian yang terjadi di masa lampau itu sejarah, itu tidak juga seperti demikian. Karena apa? Karena tidak semua kejadian yang terjadi di masa lampau itu dikatakan sejarah. Barat contohnya mantan kalian. Mantan kalian itu tidak dikatakan sejarah. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal atau bukti yang menguatkan tentang kejadian hal tersebut. Dan apa itu ilmu humaniora? Ilmu humaniora ialah ilmu tentang mengkaji manusia. Bagaimana cara memanusiakan manusia, atau bagaimana cara memanusiakan manusia agar berbudaya. Ilmu humaniora adalah ilmu yang mengkaji tentang budaya. Mengkaji tentang budaya manusia. Bagaimana cara manusia agar berbudaya. Ilmu sejarah termasuk di dalam rumpun ilmu humaniora. Kenapa seperti demikian? Karena pada hakikatnya sejarah juga mengkaji tentang budaya-budaya manusia yang terjadi di masa lampau. Para contoh, sejarah mengkaji tentang bagaimana Humaniora adalah seperangkat ilmu yang ingin agar manusia menjadi bertambah manusiawi. Pendidikan humaniora dapat ditarik akarnya ke belakang pada era Yunani kuno dengan sebutan Encyclopedia atau pendidikan dalam lingkaran. Pendidikan humaniora awal ini kemudian berkembang pada Imperium Romawi dengan sebutan Artes Liberales. Artes liberales adalah ilmu-ilmu liberal yang sangat bergengsi yang dilawankan dengan ilmu-ilmu tukang. Konon kata servile ini dekat dengan kata service. Thomas Aquinas pernah memberikan komentar atas karya Aristoteles yang berjudul Metafisik. Tentu saja pandangan Aquinas ini layak digugat kembali dewasa. Secara umum dahulu dikenal ada 7 buah ilmu liberal dan diajarkan dalam 2 tingkat, yaitu trivium pada 3 ilmu pertama dan ditekankan kepada ahlinya bernalar tercakup gramatika, dialektika atau biasa disebut sekarang logika. Retorika selanjutnya ada tingkatan kedua yang meningkatkan kepada ahli berhitung atau keahlian berhitung, yang terdiri dari astrologi atau sekarang bisa disebut astronomi, geometri, aritmatika, dan musik. Orang-orang mampu bernalar dan berhitung
adalah orang-orang yang bebas karena ia memiliki dasar kemampuan untuk bertahan hidup dimanapun ia berada. Orang-orang yang mampu naral dan berhitung bukan orang-orang yang bakat menjadi tukang. Mereka adalah orang-orang yang independen, dalam arti tidak bekerja atas dasar pesanan atau sekedar mengharapkan upah langsung bagaimana dipraktikkan kepada para kuli besi. Tatkala ilmu humaniora diadopsi ke dalam lingkungan pendidikan yang tinggi, ilmu-ilmu ini dipandang penting untuk diajarkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang berada di universitas maupun di jurusan manapun. Itulah sebabnya pengajaran humaniora lalu diberi predikat studium generalis, adopsi atas ilmu-ilmu yang dibelajarkan oleh universitas dan didorongkan oleh keprihatinan atas terjadinya alienasi di antara ilmu-ilmu anak yang mereduksi hakikat kemanusiaan ketika era modern menggantikan abad pertengahan yang ditandai dengan desakan untuk melahirkan kembali kebebasan berpikir ala ditandai desakan melahirkan zaman anti-anti ilmu alam justru naik daun pada saat sekarang. Apa yang semula dipandang cukup untuk sekedar memuaskan rasa ingin tahu sekarang dianggap tak lagi memadai. Modernitas menghendaki pengetahuan bisa berkontribusi untuk membuat manusia bisa menaklukkan dunia dengan ilmu-ilmu alam. Latar belakang dari ilmu humaniora adalah suatu peradaban umat manusia yang menjadi salah satu titik tolak yang sangat penting. Istilah humaniora ini berasal dari program pendidikan Cicero yang disebutnya humanitas sebagai faktor penting dalam pendidikan. Menjadi orator yang ideal, penggunaan istilah humanitas oleh Cicero ini mengarah kepada pernyataan tentang makna dalam cara lain bahwasanya pengertian umum humanitas berarti kualitas perasaan dan peningkatan martabat kemanusiaan dan lebih berfungsi normatif daripada deskriptif. Geolis mengidentifikasikan humanitas dengan konsep Yunani yaitu paideia. Berikut ini adalah karakteristik dari ilmu humaniora. Humaniora merupakan studi yang memusatkan perhatiannya kepada kehidupan manusia, menekankan unsur kreativitas, kebaharuan, orisinalitas, keunikan. Humaniora berusaha mencari makna dan nilai sehingga bersifat normatif. Dalam bidang humaniora, rasionalitas tidak hanya dipahami sebagai pemikiran tentang suatu objek atas dasar dalil-dalil dan juga hal-hal yang bersifat imajinatif. Sebagai contohnya, Leonardo da Vinci mampu menggambarkan sebuah lukisan yang mirip dengan bentuk helikopter jauh sebelum ditemukannya helikopter. Humanitis atau humaniora sebagai kelompok ilmu pengetahuan bahasa yang baik, bahasa modern maupun klasik, linguistik, kesusastraan, sejarah, kritisisme, teori, praktek seni, dan semua aspek-aspek ilmu sosial yang memiliki isi humanitis dan menggunakan metode humanitis. Kategori yang tergolong dalam ilmu-ilmu humaniora antara lain adalah ilmu teologi, ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu biologi, ilmu bahasa, budaya, dan linguistik, ilmu kesastraan atau ilmu kesusastraan, ilmu kesenian, dan ilmu psikologi. Saya menjelaskan tentang hubungan sejarah dengan humaniora dan yang perlu kita ketahui tentang pengertian sejarah. Sejarah itu ialah cerita yaitu cerita perubahan-perubahan atau peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau yang telah diberi tafsir atau alasan dan dikaitkan sehingga membentuk suatu pengertian yang lengkap.
Sebagaimana kita ketahui, sejarah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dan dengan metode serta standar-standar sendiri. Mempelajari sejarah merupakan suatu jenis berpikir yang tertentu yang disebut dengan pemikiran historis. Cara berpikir historis berbeda dengan cara berpikir di dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, bertujuan untuk membangun suatu rekonstruksi yang cerdas di masa lampau. Yang kedua, cara berpikir di dalam ilmu pengetahuan alam adalah mengenai dunia di sekeliling kita. Mereka mendasarkan datanya pada akal dan pikiran. Nah, jadi hubungan antara sejarah dengan humaniora itu ialah dianggap suatu bentuk sastra. Studi humaniora ataupun suatu bentuk karya sastra itu ilmu yang tidak mempengaruhi cara kerja sejarawan untuk menganalisa kesaksian yang ada sebagai bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau. Dalam metode sejarah ada beberapa ahli menganggap bahwa dalam cara menulis sejarah harus mengikuti 4 cara. Yang pertama ialah membuat objek, yang kedua yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, kita telah mendengarkan penjelasan dan pemaparan tentang pembahasan kita pada hari ini, yakni sejarah dalam kajian ilmu humaniora. Tadi dua rekan saya telah menjelaskan atau telah memaparkan tentang apa itu hubungan antara ilmu humaniora dan ilmu sejarah dan apa cabang-cabang ilmu humaniora. Dari pembahasan tersebut bisa kita ambil inti bahwa ilmu sejarah dan ilmu humaniora sangat berhubungan, dan bahkan sejarah termasuk ke dalam rumpun ilmu humaniora. Mungkin dari teman-teman sekalian yang sedang menonton itu tidak mengira bahwa sejarah adalah rumpun ilmu humaniora. Seperti demikian. Saya juga tidak mengira bahwa seperti demikian. Setelah saya baca, oh ternyata seperti demikian. Sejarah adalah rumpun ilmu humaniora, seperti demikian. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan mengkritik video ini, silakan dikritik pada saat Zoom nanti. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.